Mungkin Anda bertanya, kok bisa Ustadz orang-orang liberal seperti itu? Bisa. Tadi sudah saya sebutkan di awal pengajian. Pemikiran mereka terstruktur, terkerangka. Ada pola pemikiran mereka. Syubhatnya teratur. Sehingga muncullah orang liberal. Di Mesir banyak orang liberal. Indonesia sangat banyak. Saudi mulai muncul. Saudi juga mulai ada orang liberal. Tapi liberal mereka tidak seperti orang kita. Liberal mereka masih masalah wanita, harus bebas begini. Tapi semua agama sama, belum saya pernah dengar di liberal di Saudi. Kalau ada mungkin langsung dipenggal sama pemerintah Arab Saudi. Karena ini kekufuran. Ini perkataan murtad seperti ini, mengatakan semua agama sama. Karena itu kekufuran. Karena kan zaman terang-terangan kan. Saya katakan pluralisme itu kekufuran. Yang mau protes silakan. Karena konsekuensi dari pluralisme, Nabi kurang kerjaan, Allah kurang kerjaan. Konsekuensi dari pluralisme, tidak usah ente dakwah tauhid. Biarkanlah kristenisasi tersebar. Ente ngapain masuk privasi orang? Bahaya. Pemikiran ini bahaya. Jadi saya katakan, kenapa mereka bisa mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh? Tadi kita sebutkan homoseksual halal, ini halal, ini halal, ini halal. Ya. Karena pemikiran mereka terstruktur, terkerangka dengan baik. Dibangun di atas syubhat-syubhat yang menurut mereka kokoh. Saya akan sebutkan beberapa syubhat-syubhat tersebut. Tidak semuanya tentunya ya. Dan saya waktu menyampaikan syubhat-syubhat ini saya bukan asal ngarang, tidak ya, karena disertasi saya tentang pluralisme. Saya baca buku-bukunya Nur Khalis Majid, buku-bukunya Zuhair Misrawi, buku-bukunya Komarudin Hidayat, buku-bukunya Ulil Absar, Harun Nasution, Abdul Muhsin Ghazali. Itu bacaan saya sehari-hari sampai saya capek baca buku-buku mereka. Karena saya harus baca, karena untuk menyusun disertasi. Adapun di antara syubhat mereka mengatakan bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Yang paling utama dalam kehidupan beragama adalah mencapai akhlak mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah mencapai tujuan. Saya ulangi, agama itu hanyalah apa? Sarana. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak yang mulia dengan agama apapun, sudah benar. Tidak jadi masalah. Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga. Ada dosen yang pernah tanya sama saya, Ustadz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka? Pertama saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau ya. Terus kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik di neraka. Harus di neraka. Tapi dia baik Ustadz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyuruh kepada akhlak. Agama Islam terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyuruh kepada akhlak yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik, agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepadaku.